punya motor dan mobil itu semas gitu kalau di Indonesia ya. Jakarta itu sebenarnya kota yang sangat privilege. Boleh banget nih tiap hari anggota DPR kita naik KRL. Sebelahnya ada stasiun Palmerah. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, nggak kalah luar biasa daripada tamu-tamu sebelumnya, yaitu Mas Yasin Adrian. Selamat datang, Mas Adrian. Selamat sore, Assalamualaikum semuanya. Siap. Mas Adrian, gimana kabarnya? Baik. Baik. Hari Sabtu kesini datang. Alhamdulillah, weekend kita biasanya istirahat, justru malah menyempatkan untuk berbagi pandangan luar biasa. Mas Adrian tinggal di mana? Jakarta. Jakarta. Berarti dari kecil lahir dan Jakarta. besar di sini, born and raised. Betawi. Bukan tapi. Bukan ya? Pendatang. Tadi ke sini Mas Adrian naik apa kalau boleh tahu? Naik MRT. MRT. Turun di mana, Mas? Turun di Senayan. Senayan, dari Senayan ke? Kesini lanjut naik Kokar sih. Oh. Sebenarnya ada transportasi umum, cuman transitnya agak ribet, harus dari ASEAN naik. Mengingat durasi juga, Mas ya. Nah, itu ya. Tadi udah ngejar waktu. Oke, jadi Mas Adrian ini memang terkenal sebagai aktivis transportasi publik yang mana ada wadah namanya FDTJ. Boleh diceritain sedikit, Mas, FDTJ itu apa? Ya, halo semuanya. Perkenalkan lagi, nama saya Adrian Yasin Sulaiman. Di sini selaku Executive Director. Keren banget ya sih, Executive Director. Padahal biasa aja. Banget lah. Executive Director dari Forum Diskusi Transportasi Jakarta. Jadi kami adalah forum pengguna transportasi umum di Jakarta yang memang sejak 10 tahun terakhir, kita dibentuk tahun 2014, itu membentuk diri sebagai wadah diskusi. Bagaimana caranya kita pengguna transportasi umum biasa ini bisa menyuarakan aspirasi kita soal transportasi ke pemerintah, ke operator transportasi umum. Dan sekarang jaringannya sudah cukup berkembang ya, tidak hanya di Jakarta. Seluruh kota-kota besar di Indonesia juga sudah ada gerakan-gerakan forum diskusi transportasi ini, dan teman-teman bisa cek ya. Mungkin teman-teman yang belum punya, yang kotanya belum ada, boleh bikin. Nanti kita bantuin. Oh iya, tadi aku malah lupa kenalan ya. Nama aku Najmi, Mas Adrian. Sebagai fungsionaris DPP PKB juga. Jadi tadi sempat disinggung FDTJ itu memang sebagai mitra strategis pemerintah yang sudah berjalan sejak 2014. Kenapa, Mas? Kalau boleh tahu, ini agak personal sedikit ya. Kenapa Mas Adrian ini concern terhadap isu transportasi publik? Apa pentingnya? Ya, ini selalu jadi pertanyaan yang menarik sih. Transportasi ini mau tidak mau, suka tidak suka, itu sebenarnya adalah sesuatu hal yang pasti kita lakukan setiap hari. Baik itu jalan kaki, mau naik motor, mau naik mobil, naik transportasi umum. Semua orang itu pasti melakukan mobilitas lah istilahnya. Dari titik A ke titik B untuk segala kegiatan, mau kerja, mau pendidikan, mau ketemu pacar, mau pulang ke rumah orang tua. Ya semua itu pasti akan dilakukan. Dan ketika aku dulu ya mungkin masih sekolah itu melihat mungkin permasalahan di Jakarta gitu ya. Kayaknya transportasi itu selalu dikaitkannya kayak dengan permasalahan macet aja gitu. Padahal sebenarnya ya lebih dari itu gitu. Kita melihat pola mobilitas kita itu sebenarnya seperti apa sih, gimana sih kenapa orang beli mobil, kenapa orang beli motor, kenapa orang harus naik transportasi umum. Itu semua jadi suatu hal yang membuat aku jadi sangat takjub lah. Ini semua hal yang sangat personal. Tapi di satu sisi juga hal yang sangat menjadi hal yang dirasakan oleh semua orang gitu. Transportasi ini kan apapun pilihannya. Jadi makanya itu ketika ditanya secara personal, kenapa Adrian ini orangnya transportasi banget sih gitu. Si paling transportasi banget. Transport banget ya, karena itu. Jadi akhirnya dari mulai sekolah terjunlah ke rabbit hole ini gitu, yang ngambil kuliah. Di Belanda juga jurusan urban planning, ngambil tata kota transportasi di Breda University of Applied Science. Dan sekarang juga bekerjanya di bidang transportasi juga, jadi ya udah terjun bebas lah ke dalam dunia itu. Iya. Emang menarik ya, karena transportasi dimaknai juga sebagai hal yang sangat punya impact terhadap kehidupan. Betul. Dari skala yang paling kecil sampai skala yang besar gitu ya. Tadi Mas sempat mention soal asmara, bahkan ya orang pacaran menggunakan transportasi, orang mau ketemu keluarga menggunakan transportasi. Nah, pertanyaannya, ini kan Mas sudah mengenyam pendidikan sampai ke negeri Van Oranje, Belanda. Yang aku tahu memang ya aku sempat juga Mas di sana, sempat magang, sempat kuliah juga, kuliah pendek.
memang comparing to Netherlands gitu ya, Belanda. Ini kan kok kayaknya di sana tuh enak, ya. Kayaknya di sana tuh kita hanya berbekal satu kartu Chip card ya. OVI chip card ya. Kita bisa mengakses semua sudut kota. Gitu. Baik itu belajar, kuliner dan lain sebagainya. Gimana Mas perasaannya? Atau ya paling tidak melihat keadaan Indonesia hari ini? Kuliah di sana itu tahun 2019 sampai 2020. Lulus pas pandemi. Beneran ngerasain perbedaannya beneran pas pulang sih. Kayak ya di sana kan Mas mungkin tahu ya, kita ke sana ya naik sepeda kemana-mana. Mau ketemu temen, mau apa nongkrong juga pasti naik tram atau naik kendaraan umum, naik NS, naik kereta, itu semua bisa diraih dengan mudah. Dan bahkan kita sebagai mahasiswa pun punya ada tarif-tarif khususnya lah kalau orang Belanda kalau nggak salah. Kita juga bisa tuh punya abonemen. Bahkan kalau intercity juga bisa. Nah itu hal yang mungkin tidak 180 derajat banget, tapi ya cukup berbanding terbalik gitu. Jadi ketika ya di sana gitu kita bisa punya banyak pilihan gitu lah istilahnya. Kita kalau mau kemana-mana ya bisa naik sepeda. Ya kalau punya mobil, kalau ya tajir enough bisa beli mobil gitu misalkan. Tapi ketika kita kembali ke sini kok seakan-akan kita tidak punya opsi sama sekali selain menggunakan transportasi pribadi gitu. Kayak punya motor dan mobil itu must gitu kalau di Indonesia ya. Kayak kalau nggak punya motor atau mobil tuh kayak kibat gitu. Nah, itu hal yang kita rasa adalah ya perbedaan mendasar kalau kita bandingkan dengan Belanda dan Indonesia. Secara sistem planning transportasinya, khususnya di perkotaan, memang sangat berbeda ya, karena di sana tentunya transportasi umum itu dirancang sebagai opsi utama, naik sepeda juga dirancang sebagai opsi utama. Kalau misalkan lihat datanya pun di sana ya hampir sebagian besar di sana itu naik sepeda untuk ke kantor, jaraknya juga nggak jauh-jauh banget. Fasilitas perparkiran sepeda fasilitasnya juga aman. Hampir 75% pengguna kereta di NS di Belanda itu pakai sepeda untuk ke stasiun. Sementara di sini sangat berbanding terbalik banget kan, kayak di Jakarta aja yang pakai transportasi umum itu cuma 18% kalau nggak salah data dari di tahun lalu. Which means ya nggak sampai 1/5-nya gitu untuk orang Jakarta yang jumlahnya 11 juta itu pakai transportasi umum. Jadi bayangin aja kerasa kan bebannya ketika ya hanya segelintir orang yang punya akses, satu ya punya akses transportasi umum, dan kedua merasa transportasi umum itu bisa diandalkan, ya mereka baru bisa pakai. Jadi ya kita bisa lihat nyatanya ya sekarang sebagian besar warga Jakarta tetap harus terpaksa naik kendaraan pribadi karena mungkin saja ya tidak ada opsi yang lebih viable gitu ya. Dan ini juga terjadi di kota-kota lain di Indonesia dan kondisinya yang lebih parah bahkan. Iya. Bahkan kaitannya sampai ke mungkin ya dari kacamata pribadi aku, orang menggunakan kendaraan pribadi tidak hanya untuk visibilitas saja, tapi juga untuk strata sosial gitu ya. Betul. Di sana kan orang mau tajir, mau biasa aja menggunakan sepeda gitu ya, menggunakan transportasi publik. Nah itu tadi awal aku coba mention Mas secara general ya, bagaimana keadaan dunia pendidikan yang Mas enyam di Belanda sehingga melihat kacamata di Indonesia seperti hari ini. Kalau kita bicara fenomena 2025 nih Mas, ini kan cukup mengejutkan. Kita diberikan hadiah tahun baru dengan kebijakan transportasi publik yang mungkin bagi sebagian orang ini sangat meresahkan. Boleh tolong Mas dijabarkan sedikit kira-kira apa saja nih kejutan di awal tahun 2025? Ini baru berapa hari 2025 nih udah ajaib banget lah pokoknya ya. Jadi memang kalau teman-teman baca di berita atau sosmed ya, memang beberapa hari terakhir ini kayaknya ada sedikit gonjang-ganjing dunia pertransportasi umuman lah, di mana memang banyak kota di Indonesia, kota-kota besar tentunya ini termasuk punya semacam, saya bilang krisis manajerial transportasi umum, di mana banyak rute layanan transportasi umum di kota-kota besar seperti di Denpasar atau di Makassar itu harus ditutup karena masalah manajerial yang saya rasa itu harusnya bisa diatasi lah kalau memang ada persiapan. Mungkin sebagai konteks juga, jadi memang itu adalah, jadi program ini ditutup itu adalah program pemerintah pusat, saya Teman Bus yang
dirancang dan dijalankan di banyak kota di Indonesia. Kita pun di forum diskusi transportasi itu sangat senang sebenarnya awalnya ketika melihat ini ada keinginan pemerintah untuk menjalankan layanan transportasi umum di kota-kota besar di Indonesia, karena memang nyatanya suka tidak suka Jakarta itu sebenarnya kota yang sangat privilege karena selama ini kayaknya pembangunan transportasi umum itu yang keren-keren yang mewah-mewah itu kan hanya di Jakarta terpusat saja. di Jakarta. Nah ini sebenarnya kota-kota lain di Indonesia ini juga punya keresahan yang sama sebenarnya, mulai kayak Bandung, Surabaya, Medan, Bali, Makassar itu karena mereka melihat mungkin Jakarta gitu ya sebagai top of mind-nya ya ketika merancang transportasi ya. Ibarat Jakarta baru bikin busway tahun 2004, kota-kota lain tuh baru nyusul tuh 5 tahun sekian, dan fenomena yang kita lihat beberapa waktu tahun terakhir itu kayak begitu. Jadi ketika kota-kota lain, Jakarta buat sesuatu, kota-kota lain pasti akan ikut karena mereka melihat Jakarta sebagai contoh. Dan sayangnya memang kita melihat ya aku rasa ini sebuah kemunduran yang harusnya bisa diatasi ya, karena tentunya dengan ada penutupan rute tersebut khususnya di Bali sama di Makassar ya kalau nggak salah, ya itu beneran sangat memutus akses transportasi umum khususnya bagi warga kota di sana. Dan ya kita juga jadi mempertanyakan kan kemana nih pemerintah daerahnya, karena kita bisa bandingkan jadi program teman bus ini mulai diserah terimakan kepada Pemda ini sekarang tahun-tahun ini, dan dari tahun lalu sebenarnya sampai tahun ini. Dan kita bisa lihat contohnya ada daerah yang punya persiapan untuk transfer, kayak misalkan Bandung, Jawa Barat. Jadi Pemprov Jabar ini mereka mempersiapkan dana yang cukup lumayan lah, puluhan sampai ratusan miliar kalau nggak salah, untuk memastikan bahwa layanan transportasi umum ini ketika ditransfer ke pemerintah daerah itu tetap berjalan. Dan itu mereka berhasil, makanya kemarin mereka baru rebranding Metro Jabar Trans. Kemudian di Medan pun sama, jadi mereka malah beli kendaraan baru tuh 60 bis listrik, dan ketika ditransfer memang ada beberapa hari layanan busnya tidak jalan, tapi akhirnya dilanjutkan oleh pemerintah daerahnya. Nah ini pemerintah daerahnya ini kok beda-beda gitu kan. Ada yang mau bantu, ada yang setengah bisa bantu, ada yang sama sekali nggak mau bantu kan. Jadi aneh gitu kan. Padahal harusnya ya sudah disiapkan dari jauh-jauh hari gitu kan, ketika memang program ini akan ditransfer gitu ya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, ya harusnya ada semacam transisinya di mana ya pemerintah daerahnya nih didorong dong, kayak ini akan kita transfer nih, minimal lu siapin budgetnya, siapin toolkitnya untuk bisa mengoperate bus-bus yang sebelumnya ini dioperasikan dengan dana pemerintah pusat. Nah sayangnya ya itu yang terjadi mungkin di Bali ya. Makanya sekarang kan Transdewata ya. Transmetro Dewata ya. Betul. Jadi makanya sekarang kan di Bali pun lagi ada gerakan nih, masalah stay TMD apa TMD stay ya. Pokoknya dia warga Mas Adrian sana. yang enggak. Nah, itu menunjukkan ya, bukan. Dia menunjukkan bahwa memang ada kebutuhan dari warga di sana untuk transportasi umum yang layak, dan ya saya senang dan tentunya akan mendukung hal tersebut gitu untuk dilanjutkan ya, agar layanan publik kayak gitu tuh dikembalikan gitu. Tapi ada nggak Mas diskursus secara ilmiah gitu ya, kenapa sampai ada delivery itu, sampai ada transfer yang tadinya dikendalikan oleh pemerintah pusat lalu sekarang di daerah? Nyatanya kan ya tadi ya, sesuai fakta lapangan bahwa tidak semua daerah punya kesiapan yang sama. Sebenarnya ini aku akan sedikit menelisik ke legal system kita ya. Mengapa transportasi umum ini kok kayaknya nggak serta-merta diniatin gitu ya penyelenggaraannya. Jadi memang kalau kita lihat UU 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, di pasal 12 atau 13 itu bisa dilihat, itu sebenarnya ada list-list layanan dasar yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah. Itu mulai dari pendidikan, mulai dari kesehatan, pemukiman rakyat, kerjaan umum, hak dasar. Nah, dari pelayanan dasar yang wajib, ada pelayanan dasar yang tidak wajib. Balik ya, pokoknya istilahnya itu deh. Nah, perhubungan ini nggak masuk di situ sebagai pelayanan yang wajib dilaksanakan. Jadi pada akhirnya aneh kan ketika kita melihat kesehatan ya, kayak puskesmas harus ada dong, RSUD harus ada dong, sekolah ya harus ada dong, SD negeri, universitas negeri di daerah masing-masing, dan lain-lain lah yang kayak sifatnya itu pelayanan wajib gitu kan. Nah ini malah moda medianya untuk membuat orang ke tujuan tersebut tidak dijadikan sebagai pelayanan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah. Bukan wajib ya, jadi program yang fokus, prioritas gitu ya.
Dan itu sudah terpatri di undang-undang itu, aku nggak tahu itu apakah sudah ada revisinya apa belum, tapi selama secara undang-undang masih di state bahwa perhubungan itu masih belum menjadi hal yang prioritas dan wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, ya akan selamanya sulit gitu ya membuat orang-orang tuh di pemerintah daerah khususnya bisa punya paradigma yang lebih baik gitu terhadap tata kelola transportasi umum. Jadi akhirnya kita melihat kan nggak semua tempat daerah di Indonesia itu punya mungkin keseriusan yang sama gitu dalam tata kelola transportasi. Nggak seperti ya kayak sekolah tuh wajib lah pasti semua kan diselenggarakan, nggak mungkin kan tiba-tiba nih satu daerah bikin sekolahnya abal-abal gitu kan, pasti akan jadi isu kan. Sementara ya transportasi umum karena mungkin tadi tidak jadi sesuatu yang prioritas, pada akhirnya ya punya skala masing-masing daerah tersebut karena itu tidak dimasukkan ke dalam hal yang wajib gitu. Iya. Ini cukup menarik ya, menjadi isu yang sangat menarik karena kan aku menganggap mungkin ya Mas ya, ini transportasi publik ini sebagai penunjang epicentrum peradaban, di mana orang dari rumah menuju kantor, ya dari rumah menuju sekolah. Nah, tapi kalau pemerintah ini tidak menjadikan itu sebagai prioritas, ini kan kita sebagai warga negara cukup prihatin. Nah, dari kacamata Mas Adrian gitu ya, melihat fenomena setidaknya di Jakarta dulu deh. Di Jakarta dengan riuh kemacetan yang ada gitu ya. Dulu kita bahkan pernah punya kebijakan misalkan 3-in-1 gitu ya. 3-in-1 untuk membatasi mobilitas kendaraan pribadi yang nyatanya justru ada fenomena joki gitu ya. Akhirnya itu tidak dijalankan lagi. Lalu ganjil genap dan lain sebagainya. Ini kan ada faktor yang memang mendasar untuk mengurangi kemacetan di Jakarta. Nah, Jakarta hari ini seperti apa, Mas Adrian? Apakah sebuah kemajuan atau justru stagnansi atau bahkan kemunduran? Ya, ini menarik juga sih kalau berbincang Jakarta ya. Mungkin dibanding semua kota di Indonesia itu kan saya bilang tadi kayak semacam outlier lah. Iya, barometernya. Barometernya itu beda sendiri lah, nggak bisa disebandingkan. Dan memang kalau kita lihat ya mungkin perkembangannya dulu dalam waktu 1 dekade terakhir saja gitu ya, memang perubahannya sangat signifikan, di mana kita memang bisa melihat ada perubahan dalam hal cakupan transportasi umumnya, perbaikan layanannya, Transjakarta jadi lebih baik, sudah MRT, LRT, KRL dan lain-lain. Yang kita rasa itu menjadi satu perubahan yang sangat signifikan lah untuk Jakarta gitu dibanding 2014-nya. Aku selalu bilang ketika orang yang mungkin terakhir kali dia ke Jakarta 2014 terus balik lagi sekarang, shock kali dia kayak aku berubah banget sih nih kota. Karena memang perubahannya sangat besar gitu. Tapi memang harus di-underline bahwa memang ada perubahan, tapi kita harus mengingat juga pertumbuhan Jakarta ini sangat signifikan, di mana itu saya tadi bilang penggunaannya dengan segala perubahan itu aja masih 18%. Jadi memang sebenarnya ya perlu ditanyakan kembali kok sudah kita lihat ya sangat signifikan dengan Transjakarta dan lain-lain, kok ini penggunaan transportasi umum masih 18%. Nah ini kan bisa kita track kembali ya ke tadi yang saya bilang, mungkin untuk Jakarta sampai saat ini kota terbesar kedua di dunia, metropolitan kedua setelah Tokyo. Walaupun tadi udah punya MRT dan lain-lain, kalau kita bandingin sama Tokyo juga jalur kayak MRT-nya masih nggak ada apa-apanya gitu kan. Nah itu sebenarnya yang kayaknya jadi harus dorongan gitu ya ketika nanti 10 tahun ke depan gitu ya, kita melihat pembangunan DKJ ya, akan seperti apa. Pace-nya itu harus dikencangkan lagi gitu. Ketika kita membangun ya bisa, sekarang memang ada pembangunan, tapi pace-nya jangan seperti ini saja gitu. Bahkan harus lebih 2 atau 3 atau 4 kali lipat lebih besar gitu ya. Bangun MRT ya kalau jalan bisa 4 atau 5 dan itu kembali lagi tentunya kepada political will dari pemerintah ya, pemerintah pusat ataupun daerah untuk bisa mewujudkan itu. Karena it's possible to happen. Kalau misalkan kita lihat contoh-contoh kota lain aja misalkan ya kayak Cina atau mungkin India aja gitu ya. India tuh kan kayak apa sih suka aneh-aneh lah pokoknya kita lihat ya dari kacamata kita gitu. Padahal secara pembangunan kotanya, kota-kota di India itu bisa bangun jalur metro MRT itu jauh lebih kenceng pace-nya daripada kita. New Delhi itu baru punya MRT itu tahun 2002.
dalam waktu 23 tahun ya sampai sekarang itu mereka udah bisa bangun jalur 12. Sedangkan kita Baru 4, itu masuk MRT sama LRT baru 4 lain itu. Oke. Nah itu jadi dan gak hanya di New Delhi aja gitu, di kota-kota lain kayak Mumbai, Chennai itu semua kota utama di India itu udah punya metro gitu. Sementara nih kok kita baru satu di Jakarta, satu lagi di Palembang gitu. Nah ini kan jadi pertanyaan juga gitu, pemerataan pembangunannya fokusnya nggak yang membutuhkan transportasi umum ini kan nggak hanya di Jakarta aja. Oke. Gitu. Mas Adrian, you mention about political will. Ya. Artinya memang aktor pemangku kebijakan ini kan menjadi faktor yang sangat signifikan terhadap nasib transportasi publik. Kita sempat dihebohkan lah ya, oleh politisi Jakarta yang membuat isu bahwa baiknya ada satu koridor itu ditiadakan. Betul, Mas Adrian? Ya, tahu. Dan itu sempat rame gitu ya. Sempat aku viralin juga itu. Sempat Mas Adrian viralkan. Kita nggak berbicara identitas atau siapakah beliau, tapi kira-kira ini karena harus menjadi pembelajaran publik gitu ya. Kacamata Mas Adrian ini seperti apa melihat wacana tersebut? Kalau kita melihat wacana penghapusan lah itu ya, istilahnya penghapusan atau penyesuaian, ini kita harus kembali melihat diri kita tuh sebagai kacamata penggunanya sih. Di mana ya ide-ide kayak gitu tuh ada dampak besarnya kepada orang-orang individu loh yang kayak tadi aku bilang itu, kayak setiap perjalanan transportasi yang kita lakukan, tiap-tiap orang yang mungkin kita ketemu di mobil, macet-macetan ria sebelah kanan kirinya itu punya jalan cerita hidup masing-masing gitu loh, yang mungkin dia mau kerja, nasibnya mau mana. Jadi bayangin aja itu dengan ide kayak tadi gitu ya, dengan penghapusan rute, kalau tidak salah tuh setiap harinya sekarang ada 85.000 pengguna koridor 1 dan 2 gitu. Di Transjakarta ya, 85.000 pengguna koridor 1 dan 2 di Transjakarta. Dan ini wacana-wacana seperti ini saya rasa kalau dilontarkan secara gamblang dan memang tidak di back dengan rencana-rencana yang mungkin lebih matang, ya itu akan bayangin aja memutus akses 85.000 orang gitu dalam transportasi umum. Dan memang walaupun memang kita lihat di alasannya dan argumennya adalah katanya koridor 1 dan 2 ini akan tumpang tindih lah kata istilahnya quote and quote itu dengan MRT dan katanya itu layak untuk dihapus. Padahal adanya MRT dan Transjakarta yang dalam satu koridor itu malah jangan dilihat sebagai satu pemborosan subsidi, jangan dilihat seperti itu, dan dua jangan dilihat sebagai ya tumpang tindih juga sih. Aku tidak setuju dengan istilah tumpang tindih karena istilahnya sekarang integrasi harusnya. Karena kita melihat dua jaringan ini memiliki purpose yang berbeda gitu. MRT dengan rutenya yang Lebak Bulus nanti sampai kota, dan Transjakarta koridor 1 yang walaupun memang dari Blok M sampai kota, harus diingat mereka ini jaringan 14 koridor dan bahkan jaringan 200 koridor tambahan itu. Jadi ketika kita memotong satu aja tuh ya urat nadinya, implikasi ke semua. Implikasi pasti ke semua, orang akan bingung nih, kita yang dari Cilduk tiba-tiba dia mau harus transit di mana kalau harus dan kalau dipaksakan naik MRT gitu ya misalkan ya, akan berdampak kepada pengeluaran karena satu lebih mahal. Tarif Transjakarta 3.500 dari ujung ke ujung. Iya. Jadi banyak kali memang alasan yang diambil oleh orang untuk naik Transjakarta adalah ya tentunya tarifnya murah. Berbeda dengan MRT yang mungkin tarifnya lebih mahal, tapi memang mereka ada segmen khususnya lah. Jadi ya, terbentuklah sebuah segmen khusus yang memang menggunakan MRT, walaupun MRT itu untuk semua orang. Tapi kembali lagi tadi, ketika kita melihat ini sebagai jaringan yang terintegrasi, ini akan tunjukin ini. Dampak selanjutnya apakah terjadi penumpukan ya di MRT itu sendiri? Pastilah nih. Pasti ya. Mungkin Oke. Kalau bisa di zoom. Nah ini jalur koridor 1 nih dari sini sampai sini. Memang nanti ada MRT yang akan dibuka sampai atas ini. Oke. Tapi kita harus melihat ini sebagai broader sense ya gitu. Ketika kita lihat jaringan, ya ini jaringan sejakarta. Kalau kita potong ya satu, gitu. Ya pasti akan ya kayak pembuluh darah aja lah kalau diputus satu. Nanti ada tiba-tiba ada yang nyumbat atau di mana, dan kita ingin menghindari hal-hal tersebut terjadi. Jadi the more option you have, the better, karena tentunya ini kita juga berbicara kepada kapasitas yang bisa diangkut untuk orang agar bisa berpindah dong dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum gitu ya. Kalau misalkan
ya salah satu opsi tersebut dihapus, tentunya saya rasa akan berdampak buruk. Dan kalau argumennya hanya karena tumpang tindih, sekarang sudah banyak rute-rute yang juga tumpang tindih kok. Di LRT yang baru tuh LRT Jabodebek itu tumpang tindih sama koridor 6, koridor 9, koridor 7. Kemudian LRT yang lagi dibangun nih dari Velodrome ke Manggarai itu juga tumpang tindih sama koridor 4. Ya kalau gitu alasannya berarti semua Transjakarta dihapus dong nanti. Ya, jangan sampai juga gitu ya. lah. Ya makanya jadi kita melihatnya jangan sebagai tumpang tindih, tapi sebagai integrasi di mana mereka ini saling bersinergi gitu. Karena nyatanya saja memang justru pengguna Transjakarta ya kalau boleh tahu ini, setelah ada pembangunan LRT Jabodebek yang ke Bekasi dan Cibubur, itu kalau tidak salah malah naik jumlah penggunanya walaupun tumpang tindih ya, koridor 9 dan 6 itu. Karena jadinya orang punya opsi kan. Oh, yaudah nih kita akhirnya bisa, mungkin orang yang nggak mau transit di Manggarai for example gitu, dia ya udah mereka akhirnya bisa naik LRT dan akhirnya ganti naik TJ. Dan opsi-opsi seperti itu yang harusnya kita lihat sebagai bukti bahwa subsidi akan transportasi umum ini walaupun tumpang tindih itu berjalan karena dinikmati oleh semua orang gitu. Jadi kan jadi aneh kalau jalan tol boleh ada layang double decker gitu, kayak di yang ke arah Cikampek itu, kok transportasi umum nggak boleh tumpang tindih gitu. Gitu. Oke Mas, tadi kita bahas banyak soal Transjakarta ya, dan juga MRT. Ini fenomena kedua yang nggak kalah rame Mas. Ada wacana atau memang sudah ya diputuskan stasiun karet itu ditutup. Orang melihatnya ini sebagai bentuk, ya mungkin tadi ya, pengibaratan urat nadi juga, bahwa akses orang itu kan bisa diartikan menjadi terhambat, bisa jadi terganggu, bahkan waktu yang tidak efisien, orang mau berangkat kerja dan lain sebagainya lah, pulang kerja dalam kondisi capek. Nah, kira-kira gimana tuh Mas menanggapi wacana tersebut? Dan saya melihat Mas juga kan termasuk bagian yang ikut di sana juga. Ya, di sana kira-kira untuk mengimbangi ini seperti apa Mas? Nah itu mungkin kalau konteksnya melihat karet ya dan Sudirman lah, Duku Atas itu memang. Jadi posisinya gimana Mas? Sorry, karet di sini, Beni City, Sudirman Baru dan Sudirman. Oke. Nah, jadi memang ketika kita melihat konteksnya Duku Atas ya, kita harus melihat ada 3 stasiun memang berdekatan. Dan memang sebenarnya rencana ini sudah ada dari lama lah, dalam beberapa tahun itu memang dilontarkan. Memang kayak baru rame nih karena kemarin sempat ada mention lah dari salah satu menteri bahwa ini akan ditutup. Tapi memang yang kurang di pemberitaan ini kayaknya bad news is a good news ya. Exactly. Sebenarnya di balik penutupan tadi ada rencana penataan di mana BNI City ini akan dijadikan hub barunya lah untuk mengurangi satu beban kedua karet dan Sudirman. Kalau Sudirman nih teman-teman yang mungkin naik KRL di sana ya udah paham banget lah betapa ramainya, dan semuanya sudah ada master plan ya penataan TOD Duku Atas di mana stasiun-stasiun ini akan dihubungkan satu sama lain dengan lebih apik lah gitu ya. Dan memang salah satu step yang pertama yang akan dilakukannya adalah ya tadi membuka akses baru di stasiun BNI City ya kalau tidak salah, di sisi baratnya ya. Jadi sekarang tuh sebenarnya kalau teman-teman jalan di sepanjang Duku Atas tuh ada river walk tuh. Oke. Trotoarnya itu sebenarnya udah siap Mas? Udah lama jadi dari tahun 2023 bahkan udah jadi itu sebenarnya. Nanti memang tinggal mempersiapkan akses barunya nih dari stasiun BNI City, dan itu memang diwacanakan akan dibuka, dan setelah itu dibuka nanti informasinya yang saya tahu pun akan ditata ulang juga karet itu menjadi satu koridor komersial yang lebih nyaman untuk berjalan kaki. Kan sekarang mungkin teman-teman juga yang naik di stasiun karet juga tahu lah, satu peronnya pendek, bahkan keretanya pun yang 12 kereta pun gak akan nyambung tuh, gak akan nyampe belakangnya tuh. Belakangnya itu udah di BNI City karena stasiunnya tuh beneran sebelahan. Nah jadi memang step yang akan dilakukan itu ya tadi untuk menata ulang daerah tersebut agar lebih menarik. Dan di depannya pun sendiri, di depan stasiun karet itu yang sekarang itu kayaknya kan perlintasan kereta ya, yang sekarang juga kayak crowded banget, itu pun juga akan ditata ulang juga gitu, ada penataan. Kan selama ini sudah ada nih penataan stasiun di Gondang Dia, Manggarai, Palmerah. Nah ini tahap selanjutnya nih kalau tidak salah karet pun juga akan menjadi. Kapan itu targetnya Mas?
Ini saya tahu sih tahun ini harusnya 2025. Tahun ini. Tapi baru Januari ini, jadi masih ada 12 bulan. Iya. Nah, tapi memang yang kita harapkan sih ya dengan adanya penataan tersebut, yang satu integrasi antar moda jadi lebih enak karena turun Transjakarta dengan penataan yang baru ini, setahu saya akan dipermudah lah. Sekarang ini kan posisinya beneran nggak jelas banget itu depan itu tuh. Iya. Perlintasan, Dan ada trotoar. tujuan untuk mengoptimalkan fungsi kereta bandara juga kan. Tuh. Nah, fungsi kereta bandara, kemudian juga akses akses ke banyak gedung juga akan dipermudah gitu. Setahu saya memang rencananya itu akan dikoneksikan ke arah selatan gitu. Jadi kan sekarang kan nyebrangnya cuma muter tuh. Mungkin ya pandangan orang kenapa jadi agak berat gitu karena mungkin mereka belum tahu rencana-rencana tersebut kan ya. Kita harapkan juga nanti akan dikeluarkan lah gitu ya. Tapi aku coba izin Mas, pandangan orang ya tadi Mas ini bilang kan. Ini kritik-kritik mungkin ya dari netizen yang mungkin cukup pedas lah. Ini Mas Ardian boleh tanggapi, boleh juga tidak. Yang ngomong adalah orang yang sehari-hari naik mobil mewah turun di lobi kantor. Trotoarnya ada emang. Terus ada juga dia pikir turun dari kereta lalu berjalan 2 km menggunakan baju kantor sambil bawa laptop itu menyenangkan. Habis itu ada lagi, kira-kira si bapak udah pernah jalan tiap hari belum di situ? Seriusan gak mikir kalau ada penumpang lansia? Nah, itu kan. Ini kan banyak sekali Mas rentetan dampak dari kebijakan ini ya. Tadi kan Mas mengibarkan juga sebagai urat nadi, mungkin ya banyak juga orang yang menganggap ini sebagai hal yang sangat krusial kalau ditutup. Solusi apa strategisnya nih? Ini akan selain penataan itu bagaimana? Sosialisasi kah apa? Ya yang jelas ya kita harus lihat barang jadi dulu dong baru convince kan. Jadi memang kan semua ini kan masih wacana ya. Yes. Tentunya aku juga sebagai pengguna KRL gitu ya. Ke Karet juga lumayan sering gitu ya melihat stasiun Karet itu sudah sangat in dire need of renovation gitu, entah apapun bentuknya. Dan mungkin ya salah satu step yang diambil ya tadi gitu makanya menata stasiun BNI City menjadi hub barunya. Baik. Jadi di mana nanti ya semua layanan akan di situ dan tersambung juga tuh ke semua moda ya. Jadi LRT Jakarta kalau nggak salah lokasi juga akan dekat situ, akan disambungkan juga ke selatan jadi ke arah hotel Shangri-La dan BNI situ kan sekarang kan harus muter tuh jauh lumayan. Nah, itu kan kalau tidak salah saya tahu rencananya memang ada akses nyebrang ke sana dan semuanya ya kita harapkan bisa dilakukan tahun ini. Jadi ketika ini plannya udah lama banget makanya aku juga lumayan gatal gitu. Akhirnya bisa jalan adalah ya ketika ya kita juga tetap harus memastikan bahwa aksesibilitas pengguna tetap diutamakan. Memang ada sedikit perubahan tapi saya rasa nggak semenarik tadi jalan 2 km enggak juga sih. Nah, aku juga udah pernah jalan kalau dari situ. Tapi memang nantinya juga akan ada shaded walkway, peron yang lama kalau tidak salah juga akan ditata ulang. Jadi memang harusnya tidak terlalu bothersome lah gitu ya untuk perpindahan stasiun ini, malah menjadi chance gitu ya untuk menata ulang area duku atas karena ketika nanti sudah dipindah ya bisa kita kembangkan lagi daerah situ menjadi TOD yang lebih lebih integrated dan lebih cakep lagi dan pokoknya semua itu udah dirancang lah pokoknya sampai ujung-ujung itu juga udah ada penataannya gitu. Capek nggak sih Mas ngurusin transportasi Jakarta nih atau ya kota-kota lainnya lah? Capek nggak capek sih. Kalau kita bertanya, ya bertransportasi aja udah menjadi hal yang stressful gitu, apalagi ngurusin ya. Jadi bayangin aja gitu ya. Tapi memang kembali lagi ke tadi gitu ya. Ketika kita melihat ini sebagai satu penghidupan orang gitu ya. Ya orang pasti rely on this gitu ya for everything. Jadi akhirnya jadi semacam kewajiban moral gitu ya. Kita udah belajar gitu dan kita mencari tahu apa sih sustainable mobility dan apa masa depan perkotaan yang lebih baik dalam hal transportasi itu. Ya mungkin di benak pribadi sih kita melihat, aku sendiri melihat ya tentunya akan menjadi ya lifetime journey juga sih buat aku untuk bisa membuat kota yang lebih baik, yang mendorong semua stakeholder gitu ya untuk bisa punya visi yang sama gitu ya, karena itu juga PR paling besar.
nggak usah jadi pengguna harian sebenarnya, tapi minimal tahu gitu apa keresahan masyarakat, apa yang masyarakat butuhkan gitu ya, nggak cuman tadi orang bilang itu duduk di mobil anteng-anteng aja terus decide what's good for us gitu kan, itu juga nggak etis, nggak elok lah ya. Jadi harapannya ya makin banyak lah orang-orang yang lebih peduli, lebih khususnya lagi orang-orang di pemangku kebijakan yang juga mungkin merasakan secara langsung. Nah itu juga sih aku, kalau misalkan ada yang mau jadi contoh, boleh banget nih tiap hari anggota DPR kita naik KRL, sebelahnya ada stasiun Palmerah loh. tinggal naik gitu kan. Jadi aku rasa itu jadi contoh yang paling mudah gitu ketika mau mendengarkan keresahan masyarakat pada umumnya. Keluar aja tuh ada stasiun KRL Palmerah, naik aja kemana, terus baru dia ngerasain mungkin transit di Tanah Abang atau di mana gitu. Tapi lebih masyarakat kita tuh lebih menganggap apa public transportation tuh tren atau gaya hidup atau. Nah ini juga sih yang jadi issue ya, karena tadi kan kita melihat kendaraan itu juga sebagai status symbol gitu ya. Yes. Secara pribadi there is nothing wrong as owning a car gitu. Punya mobil itu nggak salah sebenarnya. Yang salah adalah kita terpaksa untuk membeli kendaraan pribadi karena kita tidak punya akses lain untuk itu gitu. Yang salah di mana? Ya salahnya karena perencanaan di situ, karena kita merancang kota itu didesain kita tuh hanya boleh punya mobil seakan-akan atau punya motor untuk kemana-mana gitu. Padahal seharusnya kebalik, mobil atau motor itu ya alternatif gitu. Ya lo boleh punya mobil, punya motor, tapi kita juga harusnya punya akses transportasi umum atau alternatif lain yang lebih viable, di mana kita tuh ya udah oke, gue juga punya mobil tapi dipakai cuma weekend misalkan gitu, kayak sehari-harinya naik transportasi umum. Di Belanda pun juga banyak kan gitu. Orang punya mobil tapi ya mungkin dia ke kampus atau ke kerja juga tetap naik kereta. Karena tahu dia mungkin satu ya di sana mahal bensinnya dan biaya parkir dan lain-lain. Nah itu kan di sini kan juga masih subsidize ya gitu ya. Jadi pada akhirnya masih banyak orang mungkin ya memilih karena satu dan lain hal, ya satu transportasi pribadi masih lebih efektif mungkin secara cost atau secara tadi cakupan, ya pada akhirnya ya harusnya jangan kayak gitu. Kita melihat transportasi ya sustainable transport itu ya ketika kita punya opsi sebenarnya sih. Ketika kita memilih dari A ke B itu ya kita bisa milih, kita mau naik transportasi umum, kita mau naik kendaraan yang lain silakan, tapi jangan sampai kita nggak ada pilihan. Nah itu tuh yang jadi krusial sih sebenarnya. Emang hidup menyenangkan tuh kalau ada pilihan kan. Betul sekali. Sesimpel kita mau makan, nanti malam makan apa ya? Makan telur dadar, makan ayam. Tapi kalau terpaksa makan ayam itu juga kan gak enak. Ya kan. Nah itu yang realita yang kita temukan gak hanya di Jakarta tapi banyak kota Indonesia gitu kan. Ketika ya the only option for you to go outside is just to buy a motorcycle. Harus beli motor, harus beli mobil. Transportasi umumnya cuma sampai jam 7. Jadi habis maghrib udah gak ada lagi nih transportasi publik. Nah itu kan yang agak disayangkan gitu yang terjadi. Ini jadi angin segar juga apa nggak Mas? Ngelihat ya kan Jakarta akan punya pemerintahan baru ya, gubernur baru. Kira-kira sempat mengulas kaitannya soal gagasan? Sempat ngobrol sama Bapak. Okay. Dan memang melihat ya kita tentunya di FTTJ sendiri juga berharap dan tentunya terbuka dengan segala kolaborasi untuk mendorong penggunaan transportasi umum yang lebih baik di Jakarta. Konsep-konsep yang digagas pun juga sebenarnya lebih saya rasa adalah keberlanjutan ya dari program-program yang sudah dilanjutkan gitu ya, dengan program integrasi, MRT, LRT, Jaklingko dan lain-lain. Dan yang mungkin yang sempat sering digarisbawahi di sana adalah Trans Jabodetabek kalau tidak salah. Dan memang saya rasa itu juga penting ya, karena tadi 18% itu yang cakupan transportasi umum, 18% pengguna itu Jakarta. Oh Jakarta. 18% itu. Jabodetabek itu angkanya lebih jelek lagi, bahkan di bawah 10% kalau nggak salah. Artinya 18% pun kebantu sama Jakarta. Iya, dan itu jadi PR juga sih buat Jakarta dan Jabodetabek ya khususnya, karena once kita keluar dari DKI itu beneran beda sekali gitu visi misinya. Ya, yang penutupan bus itu Bogor juga kena tuh penutupannya. Sekarang mereka nih lagi nggak ada jalan bus yang jalan. Nah itu kan Bogor tuh apa? Pakuan ya? Ya Transpakuan. Transpakuan ya. Nah itu juga sama, itu kan programnya pemerintah pusat lewat BPTJ gitu ya. Kalau tidak salah memang akan ditransfer ke Pemda, tapi ya itu ya. Jadi
ya agak sayang gitu ya. Jadi kita lihat memang dari fokus program gubernur yang akan datang ini memang akan menjalankan yang namanya Trans Jabodetabek, karena memang di UU 2 tahun 2024 yang soal DKJ itu memang Jakarta katanya diberikan mandat juga untuk diberikan ya dibolehkan lah istilahnya untuk memberikan subsidi transportasi angkutan jalan ke daerah Bodetabek. Makanya ada Trans Jabodetabek itu, dan ya kita harapkan itu bisa dijalankan dan bahkan diekspansi lebih lanjut, karena sekarang memang sebenarnya udah ada beberapa rute Transjakarta sih yang keluar ya, ke Depok, Bekasi, Tangerang. Tapi dengan jumlah yang masih terbatas, dan saya rasa dengan penduduk Jabodetabek tuh 35 juta orang, 2/3 tuh tinggal di Bodetabek. Dan ya bayangin aja, nggak mungkin nggak semua 20 juta orang itu beraktivitas ke Jakarta gitu setiap hari. Tapi bayangin aja ada beberapa persen gitu, yang beberapa persen itu pasti di jutaan gitu kan. Jadi bayangin aja ada berapa juta orang yang commute tiap hari ke Jakarta. Nah, karena ketidakadaan akses dan alternatif bagi mereka untuk selain naik kendaraan pribadi, akhirnya semua harus lewat jalan tol, semua orang akhirnya macet, dan itu jadi PR kita juga sih ke depannya untuk gimana caranya mengintegrasikan daerah Jabodetabek ini menjadi satu ya kayak Greater Tokyo gitu kan. Tokyo itu kan beneran udah kayak fast food lah kalau naik kereta itu. Ya. Pengennya juga kayak gitulah kita Jakarta gitu. Sudah sampai di penghujung lah ini Mas Adrian. Aku coba pengen tarik perspektif kesadaran lingkungan. Ya apakah dengan 18% tadi gitu ya, artinya masyarakat Jakarta memang belum terlalu concern terhadap isu lingkungan. Ya dengan public transportation automatically akan mereduce bagaimana polusi udara dan lain sebagainya. Ini pernah ada juga kajian atau? Sebetulnya kalau kita melihat ya polusi udara ya, memang berdampaknya cukup signifikan gitu ya. Kalau tidak salah polutan transportasi itu constitutes hampir sebagian gitu dari total polutan di Jakarta gitu ya, atau di mana-mana gitu. Jadi tentunya transportasi ini ada dampak gitu ya, dampak besar. Bagaimana caranya kita juga mengubah Jakarta yang mungkin kayaknya setiap hari tuh udah bosan banget liatnya asap butek gitu kan, untuk menjadi lebih biru gitu ya, lebih hijau. Nah ini apa ya? Sebenarnya salah satu koefisiennya sih transportasi ini tidak hanya memperbaiki climate gitu ya, memperbaiki udara, tapi juga banyak hal gitu ya, memperbaiki mental misalkan, gak usah stres banget. Gimana? Mental tuh gimana maksudnya? Ya kalau naik transportasi umum tinggal duduk, baca buku, atau ya scroll HP, atau dengerin musik. Sementara kalau naik mobil ya kita harus 2 jam gitu. Apa justru gak kebalik Mas? Kalau ngelihat video-video di KRL gitu ya, orang malah bisa kena penyakit mental. Karena orang mau masuk aja itu harus desak-desakan, ada yang harus nendang pintu dulu. Aku pernah ngalamin itu Mas. Nah itu kan PR ya kan. Nah, kalau misalkan transportasi umum kita ini kan kurang nih. Iya. Demand-nya, bukan supply-nya. Jadi kalau misalkan kita bisa bikin keretanya lebih frequent, kapasitas lebih besar, tentunya makin banyak orang yang akan terangkut, dan nggak semua kereta tuh harus umpel-umpelan kayak gitu kan. Berbeda dengan mobil yang mau macet kayak gimana, kita udah harus fokus gitu aja gitu. Jadi there is no fixing, mau bikin self driving car atau apa ya akan tetap macet aja gitu kalau semuanya mobil kan. Dan ya tentunya kembali lagi tadi ke PR kita untuk bisa menyediakan sistem transportasi umum yang masif, dan nyaman dan aman juga tentunya, karena tanpa alternatif tersebut ya tadi orang-orang akan jadi kesulitan, ya circle-nya, lingkaran setannya aku bilang ya akan makin berputar-putar aja gitu di isu kemacetan, ya tetap akan macet. Sementara kalau orang bisa shifting ke transportasi umum ya tadi mungkin secara ekonomi mereka mungkin akan lebih terbantu karena cost-nya lebih murah. Tentunya mereka mungkin karena mereka jadi bisa lebih cepat pulang rumah, mereka bisa punya waktu lebih banyak untuk keluarganya. Kesehatan mentalnya juga akan lebih terjaga, dan pada akhirnya ya langit Jakarta akan makin segar untuk dihirup.
Makin biru atau makin hijau? Makin Biru hijau. ya. Kalau langit sih Langit biru. hijau. Ya. Langit sih biru. Pohonnya hijau kan. Pohonnya hijau. Oke, Mas Adrian, boleh dong aku minta pesan, harapan atau angan-angan justru apakah one day Jakarta dan the other metropolitan city atau kota-kota besar lainnya itu bisa punya kondisi sama seperti kota-kota di dunia lain, let's say Jepang, Belanda, dan kota-kota lainnya. Yang jelas kita punya ya harapannya besar gitu ya untuk punya mimpi gitu yang membuat Jakarta dan kota-kota Indonesia yang lebih baik lewat transportasi umum dan transportasi berkelanjutan. Jadi tentunya tapi kita berharap besar gitu ya bahwa harus ada semacam perubahan paradigma yang signifikan bagaimana kita melihat kota, bagaimana kita melihat perancangan transportasi umum. Makanya dari tadi kan aku berpesan ya, ini harus ada political will dari pemerintah. Pemerintah daerah juga harus melihat ini sebagai suatu layanan publik yang wajib dilaksanakan, diselenggarakan sama halnya dengan pendidikan dan kesehatan agar ya kita bisa memulai perubahan tadi gitu. Kalau misalkan itu tidak ada gitu, itu susah susah sekali gitu memulai karena kita coba mulai dengan bus aja ya gitu kan hasilnya. Nah, tentunya kita akan terus berharap, kita harus berjuang lah istilahnya gitu ya untuk bisa membuat kota-kota kita jadi lebih sustainable, lebih enak untuk jalan-jalan dengan transportasi umum dan tentunya ya apalagi khususnya generasi kita nih kita seumuran, nggak jauh-jauh beda lah umurnya. Ya berharap teman-teman kita yang seumuran juga mulai membantu kita juga lah, udah mulai pada kerja, udah mulai pada lulus kuliah, mungkin juga mulai punya keluh kesah yang sama terhadap kotanya. Terus suarakan gitu ya keinginan kalian sebagai warga kota yang lebih baik, tentunya dengan cara tadi mulai menggunakan transportasi umum, mengadvokasikan penggunaan transportasi umum dan sistem transportasi umum yang lebih layak, dan tentunya ya kita harap insya Allah akan didengar gitu oleh pemangku kebijakan dan mungkin kita bisa melihat perubahan itu nanti gitu. Iya. Insya Allah kalau PKB since kita mengundang gitu ya Mas Adrian ke forum ini artinya PKB punya concern juga. Betul. Dan tadi sejak awal sebelum diskusi ini dimulai kan aku udah nge-state bahwa kita sifatnya menampung. Betul. Ya, kita nggak dalam posisi mengcounter narasi-narasi yang ada gitu ya. Tapi kalau culture seperti ini sudah mulai dibangun di internal partai kami, mudah-mudahan harapannya juga partai-partai lain dan pemangku kebijakan lain gitu ya ikut concern terhadap isu ini. Saya mengucapkan terima kasih Mas Adrian sudah bergabung di podcast Kebangkitan Bangsa. Kita tunggu gebrakan lainnya Mas Adrian. Kita tunggu diskusi-diskusi lainnya yang pasti PKB insya Allah support. Gitu. Mudah-mudahan one day kita akan sampai di level seperti di Tokyo. Amin. Seperti di Belanda gitu Mas Adrian ya. Terima Karena kasih. saya juga agak sedih ngelihat kondisi pernah datang ke terminal di Kampung Rambutan gitu ya. Udah kosong, Mas. Udah kosong. Artinya mungkin terdapat shifting gitu ya, culture yang dari masyarakat juga tidak begitu suka lagi sekarang menggunakan bus gitu ya. Tuh. Dan di sana kecenderungan perekonomian juga saya lihat cukup terhambat. Orang malah memilih untuk main kartu, dagangan juga nggak laris gitu ya. Cukup memprihatinkan lah keadaannya dan saya berharap banyak orang-orang lain seperti Mas Adrian yang juga keep vokal menyuarakan transportasi publik. Sekali lagi terima kasih Mas Adrian. Ada lagi closing statement barangkali? Cukup mungkin yang mengajak juga teman-teman di PKB juga ya untuk menjadi contohnya lah. Jadi kalau misalkan teman-teman bisa naik transportasi umum, naiklah transportasi umum. Teman-teman yang DPR khususnya gitu yang mungkin juga punya kuasa gitu istilahnya. Oke. Ini pesan untuk para anggota DPR. Di sebelah ada stasiun Palmerah itu. Tinggal coba keluar. Ditengok lah ya. Coba ditengok, coba naik KRL-nya nggak usah jauh-jauh gitu. Teman-teman akan melihat itulah realita orang Jakarta lah dan orang Indonesia pada umumnya gitu. Oke, kita tunggu gebrakannya para anggota DPR di Senayan. Kata Mas Adrian ada stasiun di sebelah, sedikit saja itu Palmerah itu cuma nyebrang zebra cross sampai ke gedung parlemen. Mudah-mudahan ada anggota DPR yang mencontoh dan melihat fenomena aktual di lapangan. Sekali lagi terima kasih. Saya Najmi Mumtazar Rabbani selaku host hari ini.
di podcast Kebangkitan Bangsa. Ditunggu episode-episode lainnya. Jangan lupa share, like, and subscribe. Begitu ya, kurang lebih YouTuber gitu ya.